Kalau di sini sendiri pernah longsor nggak? Kang? Karena kalau ini mah setiap hari juga sih ini Sering longsoran. Salam jumpa. Indonesia berduka. Bencana banjir bandang telah meluluh lantakan beberapa daerah di Garut. Puluhan jiwa pun menjadi korban akibat bencana ini. Lantas mengapa bencana ini bisa terjadi? Apakah ini murni bencana alam ataukah akibat ulah manusia? Kami akan mengungkapnya dalam Modus bersama saya David Silahoy. Indonesia kembali berduka. Hujan yang mengguyur Garut sepanjang Selasa malam 20 September hingga Rabu dini hari lalu mengakibatkan Sungai Cimanuk meluap dan terjadi banjir bandang. Ratusan rumah warga di 7 kecamatan terendam, yaitu di Kecamatan Bayongbong, Garut Kota, Banyuresmi, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Karangpawitan, dan Samarang. Bahkan Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut pun turut diterjang banjir bandang. Akibatnya sejumlah ruangan dan peralatan medis terendam. Kondisi tersebut berimbas pada terhentinya pelayanan di rumah sakit. Ribuan petugas gabungan terus dikerahkan untuk melakukan pencarian korban yang diduga hilang akibat terjangan banjir bandang. Hingga saat ini dari data Rumah Sakit Guntur, korban tewas telah mencapai 33 orang. Sementara korban hilang dilaporkan 19 orang. Kejadian ini sebenarnya adalah potret dari buruknya daerah aliran sungai hulu Sungai Cimanuk. Jadi Sungai Cimanuk sudah cukup lama, sejak tahun 1980 sudah dinyatakan sebagai daerah aliran sungai atau das kritis. Menurut BNPB, kritisnya bagian hulu daerah aliran Sungai Cimanuk disebut menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang. BNPB menilai banjir yang naik begitu cepat ketika terjadi hujan dan langsung surut ketika hujan reda adalah salah satu ciri bahwa kerusakan yang terjadi di bagian hulu daerah aliran Sungai Cimanuk sudah parah. Untuk mengetahui bagaimana kerusakan hutan di bagian hulu daerah aliran Sungai Cimanuk dan bagaimana potensi banjir bandang ke depan, tim Modus pun melakukan penelusuran ke daerah itu. Sebelum berangkat, tim Modus bersama Walhi dan Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia atau FK3I Garut melakukan persiapan untuk menentukan titik mana yang akan dituju. Sungai Cimanuk pada dasarnya berasal dari mata air yang berada di Gunung Mandalagiri. Namun di sepanjang alirannya ada beberapa sungai lain yang bermuara ke sungai ini. Di antaranya adalah Sungai Cipeje yang berasal dari Gunung Cikuray, Sungai Ciparukpuk dan Sungai Ciberem yang berasal dari Gunung Papandayan, serta Sungai Cikamiri yang bersumber dari Bukit Darajat. Ketiga sungai tersebut diduga kuat memiliki pengaruh yang besar terhadap aliran Sungai Cimanuk, baik dari besarnya debit air maupun material yang dibawanya. Titik pertama yang dipilih oleh tim Modus bersama Walhi dan FK3I untuk ditelusuri adalah kawasan Gunung Papandayan. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, kami tiba di Sungai Ciparukpuk. Sungai ini memiliki panjang kira-kira 25 hingga 30 km dan bermuara di Sungai Cimanuk. Ini adalah salah satu anak sungai yang berawal dari hulu Papandayan, namanya Sungai Ciparukpuk, berasal dari kawah yang berada di Papandayan.
Dari kejauhan terlihat hamparan lahan pertanian sayuran. Padahal, kawasan tersebut seharusnya merupakan kawasan lindung, tempat pepohonan tumbuh yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Menurut aturan di PP nomor 72 tahun 2010, bahwa kawasan lindung atau kawasan yang dikelola oleh perhutani, baik itu lindung maupun kawasan produksi, tidak atau disalahkan atau tidak dibenarkan jika di kawasan lindung ini terjadi alih fungsi yang harusnya kawasan lindung menjadi pertanian gitu ya. Kami pun menyusuri jalan setapak pinggiran Sungai Ciparupuk untuk melihat lebih dekat lahan pertanian yang berada di kawasan lindung ini. Kami mencoba menemui salah satu petani yang sedang beristirahat di ladangnya untuk menggali informasi lebih dalam. Kalau di sini gundulnya udah sejak tahun kapan, Kang? Ya setahu saya sih 2004 ini udah gundul. 2004 udah gundul. Gundulnya ini karena pertanian ini ya? Karena kan tadinya saya juga menanam kayu, yang menanam kayu sama perhutani saya. Siapa yang menebang? Perhutani juga, bukannya masyarakat. Iya, tahu. Yang menebang karena Masyarakat cuma produksi. dibutuhkan satu batang misalkan. Heeh. Sedangkan perhutani satu mobil. Menurut pengakuan petani yang kami temui, di daerah ini sering terjadi Kalau longsor. masyarakat yang ambil terus Kalau di sini sendiri pernah longsor nggak, Kang? kan kalau ini mah setiap hari juga sih ini, Sungai longsoran. cuman Nggak parah ya? nggak terlalu Besar. Tidak sekaligus, cuman Oh. Sekaligus. lahan. Lahan ya. Tiap hari juga ada. Kawasan hulu sungai sebagai kawasan lindung yang berfungsi sebagai daerah serapan air sudah banyak beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Ketika terjadi hujan, kawasan ini tidak dapat menyerap dan menampung air sehingga air akan tumpah ke daerah hilir. Tim investigasi kembali menemukan kawasan lindung lainnya yang sudah beralih fungsi. Ikuti terus Modus di segmen berikutnya.